klik di perangkat, kemudian pilih pilihan. Di dalam bidang pemetaan, banyak sekali software yang dapat kita gunakan di dalam proses pembuatan sebuah peta, dan banyak sekali software untuk membantu dalam proses pembuatan peta tersebut. Dan kali ini kita akan membahas software Google Earth. Jadi software Google Earth ini sangat memudahkan kita dan membantu kita di dalam proses pembuatan sebuah peta. Oke, ingin tahu apa sih yang bisa dibantu oleh Google Earth untuk membuat sebuah peta? Simak video ini sampai selesai di Geosurvey Nusantara. Sebelum kita ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, di mana Geosurvey Nusantara adalah jasa profesional yang melayani bidang pengukuran, pemetaan, landscape dan arsitektur, dan kami pun melayani kursus GIS serta pelatihan topografi menggunakan Total Station. Geosurvey Nusantara, kami siap melayani Anda dari Sabang sampai Merauke. Lanjut ke videonya. Oke, di sini kita sudah membuka Google Earth Pro. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google ya. Ini cukup mudah dan simpel serta gratis untuk softwarenya. Yang penting teman-teman ada kuota internet ya di dalam proses instalasi dan untuk menggunakan Google Earth tersebut. Baik, di dalam software Google Earth ini kita bisa sangat membantu sekali, misalkan untuk membuat sebuah poin ya, membuat titik koordinat, kemudian kita bisa membuat garis juga seperti jalan, kemudian sungai dan lain sebagainya. Selain itu kita juga bisa membuat batas bidang tanah, rumah dan lain sebagainya. Jadi di software Google Earth ini kita bisa menghitung koordinat, kemudian bisa menampilkan panjang, kemudian atau jarak, dan juga bisa menghitung atau menampilkan luas batas bidangnya. Nah, di sini ya, sebagai contoh kita bisa langsung search saja. Untuk kita sebagai contoh menggunakan IPB ya. Kemudian silakan tinggal klik telusuri, maka secara otomatis ya dia akan terzoom in di IPB Dramaga Bogor. Oke, sampai di sini bisa kita close ya untuk penelusurannya. Di sini kita akan coba untuk fakultas kedokteran dan hewan, untuk batasnya akan kita cari dan koordinatnya juga akan kita lihat berapa sih koordinatnya untuk senternya. Akan tetapi sebelum kita untuk menampilkan atau membuat poin, garis dan poligonnya, kalau saya seperti biasa kita selalu membuat sebuah folder baru agar lebih rapi. Di sini kita coba berikan nama dengan IPB Dramaga. Oke, maka akan muncul sebuah folder baru di bawah tempatku. Setelah itu silakan teman-teman barulah membuat poin ya. Tinggal klik, maka akan muncul sebuah pin ya untuk ikonnya. Bisa kita geser-geser dengan klik kiri di drag ya. Kemudian kalau sudah kita lepas, setelah itu barulah kita ketikkan misalkan di sini asnya ya, atau center dari fakultas peternakan saja deh kita namakan ya, peternakan. Nah, di sini akan otomatis sudah ada untuk koordinatnya. Akan tetapi untuk koordinatnya ini masih derajat desimal. Cara mengubahnya bagaimana? Kita coba langsung ya. Ini klik OK terlebih dahulu. Cara mengubahnya silakan teman-teman klik di perangkat, kemudian
pilihan. Setelah itu, maka pada tampilan 3D ya, di opsi Google Earth, perlihatkan line garis miring buj, itu perlihatkan lintang dan bujur. Di sini ada berbagai macam, ada mulai dari desimal derajat, derajat menit detik, derajat menit desimal, kemudian ada UTM, serta ada sistem acuan isi militer. Kalau ini untuk military grid reference system ini saya belum pernah menggunakan. Apabila teman-teman ada yang pernah menggunakan, silahkan share ya pengalamannya atau share pendapatnya di kolom komentar. Di sini kita coba menggunakan derajat menit detik. Kalau sudah oke, kemudian bisa kita cek lagi apakah sudah berubah atau belum. Silahkan klik kanan pada AS ya, untuk AS fakultas peternakannya, kemudian pilih properties, maka akan muncul garis lintangnya itu langsung derajat menit detik, jadi lintang dan bujurnya. Ingat, kalau S itu lintang selatan ya, kalau N berarti lintang utara atau U lintang utara. Nah, untuk apabila teman-teman ingin belajar mengenai sistem proyeksi, simak artikelnya di website gsnpresent.site. Oke, jadi untuk kegunaan dari Google Earth yang pertama ya, kita ingin membuat sebuah poin dengan koordinatnya, dan ini semua bisa kita convert ya, atau bisa kita ekspor ke dalam SAP, cukup mudah. Nah, kalau ini sudah membuat poin, silahkan klik OK. Kemudian kita buat yang kedua, yaitu kita membuat line, sehingga kita bisa tahu nih lebar dari fakultasnya ini berapa gitu kan. Di sini kita silahkan klik ya untuk tambahkan jalur. Saya menggunakan versi Indonesia di sini. Ini bisa kita atur ya, geser-geser. Kemudian kita buat saja jalurnya ya, seperti yang saya contohkan. Untuk style warna itu bisa kita atur ya di propertiesnya. Jadi kita sudah membuat ya yang titik warna merah ini startnya, untuk biru itu N-nya. Kemudian jalurnya kita coba namakan dengan lebar, style, dan warnanya di sini kita bisa rubah ya. Coba kita gunakan warna merah. Kemudian untuk tebalnya si garis juga bisa kita atur. Saya coba langsung ketikkan 5 deh. Ke enter. Kita buka lagi propertiesnya. Maka untuk stylenya sudah kita atur tadi menjadi warna merah. Kemudian lebarnya sudah kita buat juga dengan lebarnya itu ialah 5. Di sini kita ingin melihat berapa sih panjangnya. Silakan teman-teman tinggal klik ya pengukurannya. Kemudian untuk unitnya kita rubah menjadi meter ya, biar lebih mudah. Nah, di sini panjang garis mulai dari start sampai ke end point-nya tadi sepanjang 429 meter. Dan inilah fungsi kedua dalam Google Earth. Kalau sudah, silahkan klik OK. Selain itu, yang ketiga nih, fungsi Google Earth, kita bisa langsung mengetahui berapa luas bidang yang telah kita buat. Dari sini silahkan teman-teman klik tambahkan poligon. Kemudian silahkan kita lakukan digitasi untuk batas gedungnya saja ya, dari fakultas kedokteran, peternakan, dan fakultas apa lagi ya di sini. Saya kurang paham atau kurang update. Mungkin teman-teman yang sekolah di IPB bisa share. Di sini kita coba bebas ya membuat, yang penting kita batas bangunannya saja. Di sini apabila teman-teman terganggu pada saat proses digitasi dengan fill colornya, teman-teman bisa klik di style warna. Kemudian untuk keburamannya itu silakan 0 saja ya, maka akan hilang tuh untuk fillnya. Dan silakan lanjutkan proses digitasinya. Kemudian kalau sudah, di sini kita bisa langsung ganti warnanya ya biar terlihat jelas. Di sini saya menggunakan warna biru. Untuk tebalnya saya gunakan 5.
otomatis di layar akan tampil sesuai dengan yang kita pilih tadi. Kemudian yang terakhir, katanya bisa langsung lihat luas. Caranya masih sama, masih di properties ya, di poligon barunya teman-teman bisa klik pengukuran. Nah, di dalam pengukuran ini teman-teman sudah langsung diketahui ya berapa garis kelilingnya. Unitnya bisa kita atur apakah kilometer dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan meter, di mana keliling garis biru ini itu ialah 1288 meter. Dan untuk luasnya apabila dalam bentuk hektar itu seluas 6,51 hektar. Dan coba kita rubah menjadi meter persegi, berapa meter? Yaitu 65.129 meter persegi. Oke, itulah salah satu fungsi kegunaan dari Google Earth. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung ekspor data-data tersebut ya ke dalam SHP. Untuk videonya, insya Allah linknya akan disimpan di deskripsi atau ada di akhir video. Jadi apabila teman-teman ada cara lain atau ada mengetahui fungsi lain dari Google Earth, bisa di-share pengalamannya di kolom komentar. Jadi seperti biasa kita akan berdiskusi secara sopan. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Akhir kata kita ucapkan salam survei.